Selamat malam sahabat kuliner dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Chef Heri dalam acara live streaming pada malam hari ini, Belajar Kuliner. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk berbagi pada teman-teman. Ada dua hal yang sesungguhnya menjadi problem untuk kawan-kawan yang belum berbisnis kuliner atau yang mau berbisnis kuliner. Yang pertama adalah kita sebut sebagai problem internal. Jadi problem tersebut seringkali kita merasa tidak punya problem. Jadi problem internal adalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Apa saja problem internal tersebut? Ya, itu yang pertama misal ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu adalah problem internal. Contohnya begini, ketika kita mau bisnis kuliner, apakah nanti laku, apakah nanti bisa diterima pasar, kemudian apakah bisa bertahan dan lainnya. Jadi ragu-ragu ini merupakan problem internal. Kami sehari-hari melakukan pelatihan-pelatihan di bisnis kuliner dan kursus masak. Ini fokusnya pada dua hal tersebut. Yang pertama, kita berusaha untuk menyelesaikan problem internalnya dulu, ya, sambil berjalan kita untuk problem eksternalnya. Problem internal yang kedua adalah rasa takut. Jadi rasa takut ini apakah nanti saya bisa diterima pasar, apakah dagangan saya bisa bersaing dengan yang lain. Jadi rasa takut. Takut itu sesungguhnya adalah apa hal yang belum terjadi itu ditakutkan. Rasa takut ini problem internal. Yang ketiga adalah rasa khawatir. Jadi bagaimana ya kalau saya berbisnis kuliner misalnya nasi goreng? Bagaimana ya kalau saya berbisnis kuliner misalnya bakso? Bagaimana saya kalau berbisnis kuliner misalnya mie ayam Jakarta, mie ayam Solo dan lain-lain? Rasa takut ini menghantui. Atau misalnya ketika dia mau memulai di rumah atau mungkin menyewa kios kecil dan lain-lain, dia takut kalau modalnya tidak kembali misalnya, rasa takut itu akan ada. Itu masuk di problem internal. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat adalah problem tidak percaya diri. Jadi ada yang begini. Ini akan dialami oleh banyak orang ya. Jadi apa kira-kira jualan saya nanti laku? Apa kira-kira jualan saya nanti mendapatkan pelanggan dan lain-lain. Jadi takut tidak percaya diri ini persis seperti orang yang bisa ngomong ketika berdua atau bertiga bersama keluarganya, tetapi ketika ngomong berada di depan umum, artinya lebih dari 20 orang, mereka takut. Padahal pada dasarnya dia bisa ngomong. Jadi tidak percaya diri maksudnya. Tidak percaya diri termasuk ketika memulai bisnis kuliner. Jadi bisnis kuliner itu dimulai dari ada dua problem yang harus diselesaikan dulu. Yang berikutnya adalah problem nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5 adalah malu. Jadi bagaimana ya nanti kata orang kalau saya berjualan itu tidak laku? Bagaimana kata orang kalau berjualan saya tidak laris? Jadi malu. Ada 5 setidak-tidaknya problem internal ini yang harus diselesaikan. Sahabat kuliner dimanapun Anda berada, yang tidak mengenakan adalah kadang-kadang si personal tersebut tidak merasa mempunyai problem internal. Dia merasa problemnya itu eksternal, seperti misalnya ekonomi yang lagi sulit, persaingan yang ketat, kemudian sudah banyak yang jualan yang sama, terus daya beli masyarakat turun. Dia selalu mengungkapkan untuk problem eksternal, padahal awal dari problem tersebut ada di dalam internalnya. Kami selama ini melakukan pelatihan-pelatihan kuliner dan kami menggaranti bahwa apa yang kami latihkan, apa yang kami kursuskan itu rasanya pasti enak. Saya garansi pasti enak. Bagaimana mengukurnya? Saya gunakan metode yang paling sederhana. Ketika kita undang 10 orang, kemudian misalnya ini kita masakkan ayam bakar lengkap gitu ya. Ayam bakar, sambelnya, lalapannya, kemudian urapan, terus nasi putih, kita suguhkan kepada 10 orang untuk testernya. Saya berani menggaranti 7 dari orang tersebut pasti akan mengatakan enak dan
cocok. Itu garansi. Saya garansi 100%. Misalnya belajar mie ayam Solo, mie pangsit Jakarta, kami juga berani menggaransi rasa pasti enak. Jadi ketika membuat mie ayam Solo maupun mie pangsit Jakarta, kita undang orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, 10 orang, kita teskan makanan tersebut, saya jamin 70% akan bilang enak. Ini problem yang eksternal yang bisa kami bantu untuk selesaikan. Sedangkan problem yang internal tadi, ya harus Bapak Ibu menyadari dulu bahwa saya ini mempunyai problem internal sehingga tidak mulai. Saya ambil contoh begini, ada alumni kami yang dari Madiun ya kalau tidak keliru, bilang ke saya, Chef, sudah saya cobakan kemana-mana Chef, mie ayam yang hasil belajarnya itu, semuanya bilang kapan buka, kapan buka. Terus malah tanya lagi kepada saya, bagaimana Chef kalau misalnya saya bikin yang murah-murah tapi rasanya tidak enak? Wah, ini problem internal apa? Ragu-ragu. Jadi sudah rasanya enak, itu konsumen harga berapapun akan dibayar oleh konsumen. Berikutnya, setelah Bapak Ibu bisa menyelesaikan problem internal tersebut, kami sebenarnya juga ada kelasnya, ada kelas untuk menyelesaikan problem internal, karena memang hal itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Kadang-kadang bagaimana menggali problem internal tersebut, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk kita menyelesaikannya, memang tidak mudah. Tapi yang paling penting Bapak Ibu harus menyadari dulu kenapa belum mulai-mulai. Itu karena adanya problem internal yang menghambat Bapak Ibu belum mulai usaha kuliner. Yang kedua, problem eksternalnya misalnya tentang resep. Ya, resep adalah pekerjaan kami. Ya, itu Bapak Ibu belajar 1 hari, misalnya mie pangsit Jakarta, mie ayam Solo, belajar 1 hari. Ya, kira-kira jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu tuntas ya, mulai dari bikin mie, bikin kuahnya, bikin sambelnya, bikin ayam toppingnya, bumbu premixnya, kemudian bagaimana bikin acarnya, cara penyajiannya, cara penyimpanan bumbu-bumbunya, dan lain-lain, kelengkapan-kelengkapan untuk penyajian itu 1 hari selesai. Dan kami garansi 100% pasti enak. Itu untuk problem eksternal. Jadi resep serahkan kepada ahlinya. Kemudian metode atau langkah-langkah pengerjaannya. Kadang ada orang begini, masa itu ribet Chef? Iya ribet kalau kita belum tahu caranya. Seperti orang naik sepeda motor itu ribet, karena kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, semuanya harus konsentrasi. Apalagi kalau nyetir mobil lebih ribet lagi. Tetapi kalau sudah tahu metode untuk menjalankannya, maka orang bisa nyetir sepeda motor sambil telepon, nyetir sepeda motor sambil makan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah alur kerja. Bagaimana alur kerjanya? Supaya ketika misalnya jual mie pangsit Jakarta, mie ayam Solo, bakso Malang, ayam bakar, dan lain-lain, cara kerjanya itu bisa praktis ya. Maka salah satunya adalah dengan cara menggunakan alur kerja, atau dalam bahasa kerennya itu standar operasional prosedur. Jadi kita buatkan standarnya. Gampangnya gini loh. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat mie instan, ya mie instan, mie-nya sudah dikemas sekian gram, kemudian bumbu keringnya sekian gram, bumbu basah atau bumbu kecapnya sekian gram, kemudian aturan masaknya dengan sekian mililiter air, berapa menit, itu namanya alur kerja. Nanti dibuat alur kerjanya, kita bantu buatnya. Karyawan atau pegawai atau istilahnya orang yang membantu kita dalam proses berjualan itu akan kita beri standar-standar tersebut, sehingga alur kerjanya jelas dan standar rasanya. Mana ada orang masak mie instan tidak bisa? Pasti bisa. Ya, anak kecil pun bisa. Kenapa? Karena semuanya sudah distandarkan. Itu nanti yang pekerjaan kami. Kemudian berikutnya problem eksternalnya harga. Sering begini, Chef, kalau mahal-mahal tidak laku. Masa iya? Ya, jadi sesungguhnya gini loh, persepsi kembali ke problem internal tadi. Ya, ragu-ragu, tidak percaya diri. Apa iya kalau harganya mahal itu tidak laku? Kalau harganya murah itu laku? Tidak benar demikian. Jadi makanan, kalau misalnya mie pangsit Jakarta gitu, mulai yang dorong, yang
pangsit dorong itu kira-kira harganya 12.000 misalnya, ya, maka ada yang menjual misalnya depot kecil itu 18.000, ada yang menjual 20.000, ya. Tapi ketika kita misalnya ke daerah yang rame di Surabaya misalnya atau Sidoarjo yang rame, itu mie pangsit Jakarta harganya ada yang 27.000, ya, dan dikunjungi orang. Berarti kan tidak berarti mahal tidak laku, murah jadi laku banyak, enggak begitu, ya. Jadi mahal, sedang ataupun murah ada segmen pembelinya masing-masing. Itu kuncinya. Bapak Ibu harus percaya diri. Jadi ketika kita rasanya enak, porsinya bagus, kemudian standar pelayanannya, standar bukanya, harganya, standar porsinya, semuanya standar, maka konsumen tersebut akan datang dengan sendirinya. Yang kelas atas akan mencari makanan yang kelas atas, yang kelas sedang akan mencari kelas sedang, yang kelas bawah akan mencari kelas bawah. Jangan sampai salah bidik pasar. Kalau Bapak Ibu jualan mie pangsit Jakarta yang enak tapi di depannya sekolah SD, maka pasti harganya tidak kejangkau. Sebaliknya kalau Bapak Ibu jual mie pangsit Jakarta yang harganya murah, kemudian jualnya di dekat kantor-kantor yang elit, maka hal itu juga salah bidik pasar namanya. Oke. Kemudian bagaimana untuk promosi? Ya, promosi makanan ini orang kan kadang-kadang kayak terpengaruh oleh makanan itu booming terus kemudian selang beberapa saat hilang, ya, ngikuti tren misalnya lewat endorse dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita berbisnis kuliner yang langgeng itu kita awali dari segmen pasar yang kita bidik dengan jelas, kemudian tiap hari bertambah pelanggannya satu demi satu. Hal itulah yang akan membuat bisnis kita nanti langgeng. Jadi memang ada dua aliran bisnis kuliner ini yang hanya ngikuti tren, 3 bulan, 6 bulan dia akan hit, run, jadi sudah gigit, pergi. Nanti followernya yang meneruskan ini yang tidak kebagian karena sudah digigit sama yang pertama tadi. Dia menciptakan bisnis baru lagi, buat tren lagi, dia dapat untung, kemudian dia pergi lagi. Terus ada yang seperti itu. Tetapi yang kedua adalah bisnis-bisnis yang langgeng. Jadi bisnis tersebut akan dikenal belasan tahun bahkan puluhan tahun. Bisa dipelajari Bapak Ibu apa saja yang ada di sekitar kita, bisnis-bisnis yang langgeng. Misalnya makanan Jawa Timur itu langgeng, sampai kapanpun akan tetap ada. Kemudian makanan-makanan Chinese yang sudah diadaptasi ke Indonesia seperti nasi goreng, mie goreng, sampai kapanpun pasti tetap akan ada. Jenisnya yang berubah-ubah, varian isinya yang berubah-ubah. Ya, bakso, ya ini sudah terbukti 50 tahun lebih bakso tetap eksis. Ayam bakar misalnya, kemudian sate, ya, apalagi pangsit mie dan lain-lain. Itu adalah bisnis-bisnis yang sudah nyata abadi. Ikan bakar, ya, penyetan dan lain-lain itu sudah terbukti bahwa bisnis tersebut abadi. Ya, bisnis-bisnis yang hit and run misalnya seperti kemarin ada es butoijo, ya, kemudian camilan-camilan dari luar negeri, itu misalnya lagi roti john dan lain-lain, ya, kemudian turun seketika karena memang sudah disetting demikian. Mereka dalam periode tertentu sudah menyiapkan lagi, ketika itu sudah tidak diminati pasar, dia lari menciptakan brand baru lagi. Bagaimana pendapat Bapak Ibu sekalian? Oke, saya kira dalam pemaparan saya video singkat belajar bisnis kuliner pada malam hari ini akan cukup jelas, ya. Sekarang waktunya kesimpulan, ya. Pertama, untuk memulai bisnis kuliner, selesaikan dulu problem internal yang ada di Bapak Ibu. Apa saja problem internalnya itu? Pertama adalah ragu-ragu. Jadi apa yang membuat ragu-ragu? Selesaikan dulu. Kemudian takut. Lalu khawatir. Ya, khawatir itu sesungguhnya kan masa depan, belum pernah terjadi, tapi kenapa khawatir?
tidak percaya diri, tidak percaya diri, tidak pede, ya sudah misalnya kursus sudah kepada kami itu sudah enak tapi tidak percaya diri. Kemudian apalagi malu misalnya, malu nanti kalau tidak laku, malu kalau bisnisnya gagal, ya itu selesaikan dulu karena itu nanti akan menghambat ketika kita sudah mempunyai bekal eksternal tadi yang sesungguhnya sudah oke. Problem eksternalnya apa? Resep, serahkan pada kami. Kemudian metode atau langkah-langkahnya kami bimbing. Alur kegiatan kerjanya kita ajarin nanti. Kemudian bagaimana menentukan harga jualnya, pasarnya, bidik pasarnya, kami akan bimbing itu. Kemudian bagaimana promosi-promosinya, kami kasih jalan, kami kasih tunjuk, kami kasih contoh nanti yang sudah berjalan di bidang tersebut. Demikian Bapak Ibu semuanya, apabila ada konsultasi tentang problem eksternal dulu, ya kalau internal nanti akan kami kumpulkan. Biasanya alumni kursus Mas Sidoarjo ini kami kumpulkan dalam 3 bulan sekali gitu atau 4 bulan sekali, ya pada kuartal atau triwulan untuk menyelesaikan problem internal. Kalau problem eksternalnya sudah pasti oke. Demikian, bisa kontak di nomor saya atau di nomor admin saya di 08133110046. Saya ulang di 08133 satunya 3 kali 1110046 setiap saat ya. Terutama yang kami tangani lebih dulu adalah problem eksternal. Jadi problem yang eksternal tadi apa saja, bagaimana resep yang enak, bagaimana metode atau langkahnya, bagaimana alur kerjanya, kemudian bagaimana harganya, bagaimana promosinya, itu adalah pekerjaan kami. Dan kami jamin garansi rasa pasti enak 100% itu kami jamin. Oke. Sedangkan problem internal yang saya sebutkan tadi, ragu-ragu, takut, khawatir, tidak percaya diri, kemudian apalagi tadi malu, ya itu kami tunjukkan bagaimana cara menyelesaikannya, tapi itu harus disadari dulu. Demikian sharing saya pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya Chef Heri, salam kuliner di seluruh Indonesia. Sampai jumpa.